Pertanyaannya, sebegitu mudahkah memberikan penyertaan modal 71 miliar kepada perusahaan yang baru berdiri? Dan perusahaan ini kan waktu itu belum apa-apa, ya kan? Ternyata tidak hanya sekali, Bung Davi. Beberapa bulan kemudian diberi lagi 28 miliar ke perusahaan ini. Dari totalnya, ya kami hitung sekitar 99,3 miliar. Beberapa bulan kemudian, itu prosesnya terjadi saat kasus pembakaran hutan itu juga terjadi. Mudah sekali untuk memberikan adjustment bahwa seolah-olah kalau anak pejabat itu mesti negatif. Anak pejabat itu nggak boleh kaya, anak pejabat itu nggak boleh berusaha. Ini gimana sih? Sepanjang usahanya itu baik-baik aja, ya semua memiliki hal yang sama. Seperti anak saya, mau berusaha mau salah. Saya kira biarlah KPK yang kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan, biar terang persoalan ini. Ini sangat politik. Dalam konstitusi kita kan presiden tidak terjangkau dalam ranah pidana. Saja, ya pelapor itu juga harus bisa membuktikan kapasitasnya sebagai pelapor yang baik. Artinya laporannya memiliki kepentingan secara langsung atas diri pelapor. Kemudian juga pelapor juga punya kepentingan bahwa dengan dilaporkan ini penegakan hukum bisa lebih baik lagi. Itu kan hak disediakan oleh undang-undang dan sangat konstitusional. Kami mohon juga silakan saja buktikan dengan bukti-bukti yang akurat disertai dengan saksi-saksi. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ganjil tadi, misalnya mengapa dengan mudah mendapatkan penyertaan modal, kemudian mengapa juga petinggi PTSM itu kemudian diangkat menjadi duta besar misalnya, dan ternyata anak dari petinggi PTSM ini juga adalah bekerjasama dengan anak presiden. Itu kan pertanyaan-pertanyaan itu perlu diungkap. Nah, ketika itu kemudian diungkap dan jika itu kemudian terbukti, ya KPK harus melanjutkan perkara itu. Duduk perkara dosen UMJ laporkan Gibran dan Kaisang ke KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi dan atau pencucian uang dengan pihak terlapor Gibran Raka Buming Raka serta sang adik Kaisang Pangarep. Pihak yang melaporkan kedua anak Presiden Joko Widodo tersebut ke KPK yakni seorang dosen Universitas Negeri Jakarta yang juga aktivis 98 Ubedillah Badrun. Dalam laporannya, itu Ubedillah menduga ada tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme saat kedua anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT ASN pada Februari 2019. Menurut Ubedillah, dugaan KKN tersebut sangat jelas melibatkan Gibran, Kaisang, dan anak petinggi PT ASM karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Venture. Karena tidak mungkin perusahaan baru anak presiden mendapat suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Venture yang juga berjejaring dengan PT ASM. Dua kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar dalam waktu yang dekat, ujar Ubedillah di gedung KPK Senin 10 Januari. Ubedillah juga menjelaskan setelah itu Gibran dan Kaisang membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya cukup fantastis sebesar 92 miliar yang patut menjadi pertanyaan. Seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden. Begitulah ujarnya. Lebih lanjut, Ubedillah menilai KPK juga mesti memanggil Presiden Jokowi untuk membuat dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkannya terang benderang. Ada dua kan yang membuat perusahaan gabungan antara Gibran dan Kaisang, lalu anaknya petinggi PT SM ini berinisial AB. Ini membentuk satu perusahaan dan perusahaan ini mendapatkan suntikan dana dengan angka miliar rupiah. Begitulah ujarnya. KPK menyatakan bakal menganalisis laporan dugaan korupsi dan pencucian uang yang dilaporkan Ubedillah Badrun. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron memastikan tidak memandang latar belakang pihak yang dilaporkan maupun pihak yang melapor. Gufron menambahkan, KPK pastinya bakal melakukan proses penelahan lebih dahulu dari setiap laporan yang dilainkan ke lembaga anti rasuah. KPK akan menindaklanjuti sesuai prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan maupun SOP di KPK untuk menelaah lebih lanjut. Setelah itu hasil telah dipaparkan apakah layak menjadi penyelidikan atau tidak. Kemudian dilidik, naik ekspos untuk penyidikan atau tidak. Setelah penyidikan selanjutnya naik ke penuntutan atau tidak. Putusan, sidang, dan seterusnya hingga ke tingkat pengadilan. Anak Jokowi tak kenal takut.
Gibran, silakan tangkap saya. Ini respon KPK. Dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun pada Senin 10 Januari. Gibran dan Kaisang dilaporkan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Dilansir dari republika.co.id, pelaporan tersebut terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme terhadap relasi bisnis Gibran dan Kaisang dengan grup bisnis yang terlibat kasus pembakaran hutan berinisial PT ASM. Pelapor menyebut grup bisnis itu mengucurkan investasi ke perusahaan yang dimiliki Kaisang dan Gibran. Saat diminta tanggapan oleh wartawan, Gibran menyatakan tidak akan melaporkan balik pelapor. Wali Kota Solo tersebut hanya meminta agar dibuktikan apakah benar-benar bersalah. Dia juga mengaku tidak keberatan ditangkap saat ini juga jika terbukti bersalah. Ubedillah Badrun saat melaporkan Gibran dan Kaisang mengatakan, laporan tersebut berawal saat 2015 lalu PT ASM menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7,9 triliun. Namun dalam perkembangannya, Mahkamah Agung hanya mengabulkan tuntutan sebesar 78 miliar. Ubedillah mengatakan, dugaan KKN tersebut sangat jelas melibatkan Gibran, Kaisang dan anak petinggi PT ASM karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Venture. Dia mengatakan, dana dikucurkan 2 kali kurang lebih 99,3 miliar dalam waktu berdekatan. Karena itu dia minta kepada KPK untuk menyelidiki kasus itu agar menjadi terang benderang. Dan bagaimana kemudian bila perlu Presiden dipanggil untuk menjelaskan posisi ini, kata Ubedillah di Jakarta pada Senin. Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri memastikan KPK akan menindaklanjuti pelaporan terhadap Gibran dan Kaisang. KPK telah menerima laporan terhadap Gibran dan Kaisang melalui bagian persuratan KPK. KPK akan terlebih dahulu melakukan verifikasi dan telah terhadap data laporan tersebut. Verifikasi dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi apakah aduan tersebut layak untuk ditindaklanjuti dengan proses telah atau diarsipkan. Dia menjelaskan, proses verifikasi dan telah penting dilakukan sebagai pintu awal apakah aduan tersebut sesuai undang-undang yang berlaku. Termasuk sambung dia, ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak. Apabila aduan tersebut menjadi kewenangan KPK, tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Begitulah katanya. Ali mengatakan KPK juga secara proaktif akan menelusuri dan melakukan pengumpulan berbagai keterangan dan informasi tambahan untuk melengkapi aduan yang dilaporkan. Pengaduan masyarakat menjadi salah satu simpul kolaborasi KPK dengan publik dalam upaya pemberantasan korupsi. Kedua anak Presiden Jokowi ini dilaporkan ke KPK atas dugaan KKN dan tindak pidana pencucian uang. Gibran pun tidak ada rencana untuk melaporkan balik. Bahkan dengan tegas, Gibran menantang Ubedillah Badrun untuk membuktikan. Gibran juga siap diperiksa dan ditangkap kalau memang melanggar. Menurutnya, dirinya meminta sang pelapor untuk memberikan bukti. Jika memang salah, dirinya siap ditangkap sekarang juga. Gibran siap menjalani proses hukum jika memang terbukti melakukan pelanggaran. Gibran juga sudah meng-cross-check masalah ini dengan Kaisang Pangarep. Seperti diketahui, Gibran dan Kaisang dilaporkan ke KPK Senin 10 Januari kemarin atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan TPPU. Mereka dituding memiliki relasi bisnis dengan PT BMH yang terlibat pembakaran tahun 2015 lalu. Keduanya disebut telah menerima kucuran dana dari petinggi perusahaan PT ASM yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan kasus pembakaran hutan 2015 lalu. PT ASM menjadi tersangka pembakaran hutan dan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7,9 triliun. Pengamat politik Deddy Kurniasyah, angkat bicara setelah analis sosial politik UNJ Ubedillah Badrun melaporkan Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep ke KPK. Gibran dan Kaisang yang merupakan anak Presiden Joko Widodo alias Jokowi dilaporkan ke KPK atas dugaan kasus korupsi, pencucian uang, dan KKN. Deddy pun menyoroti etika keluarga Jokowi apabila ingin melaporkan terlapor ketika merasa nama baik dicembarkan. Menurut Deddy, dugaan terkait tindak pidana korupsi merupakan bagian kepentingan publik. Di sisi lain, mantan penyidik KPK Praswan Nugraha menyebut setiap warga memiliki hak konstitusional untuk melaporkan dugaan pidana. Menurut dia, semua orang wajib diperlakukan sama di hadapan hukum, termasuk Gibran dan Kaisang. Pada prinsipnya, warga negara juga berhak melaporkan dugaan tindak pidana yang terjadi kepada dirinya, kepada penegak hukum, kata Praswan. Ubedillah Badrun duga dua anak Jokowi, Gibran dan Kaisang korupsi. KPK tidak melihat bapaknya siapa. Dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun menduga dua anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep korupsi dan memutuskan membuat laporan ke KPK.